baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin minhum wa la syai'ullahumul fatihah iya kena uliak nasihatna sallallahu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabahasu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati kedekatan kita, kereta kita, hidup kita, permata hidup kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati wasilah beliau. Semoga Allah menerima harapan dan hajat kita serta memberikan keberkahan kepada kita dalam dunia ini, anak-anak kita, kehidupan kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammadur Rasulullah. Ini cahyati. Ini diurai itu digambarkan dalam bahasa, banyak bahasa roh, bahasa kolbun. Tadi itu yang pertama itu ada kolbun. Setelah bahasa kolbun pulang bahasa nafsun itu diri atau jiwa lah, jiwa atau diri, sampai kepada bahasa namanya itu lisan. Nih ulun menjelaskan nih pakai lisan, ya kak. Sampai ke bahasa apa lagi? Kuluk itu kelakuan. Kulukun. Nah, kalau di Japai ini kayak papan tulis lah. Rajin papan tulis. Nah, kulukun itu kelakuan. Itu terjemahkan, harus kita terjemahkan. Nah, bagaimana menerjemahkan? Nggak usah terlalu banyak teori kita. Langsung aplikasi saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu biasanya kalau di mana-mana kita belajaran di kampung, la ilaha, ingatlah tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang ditawajukan hati kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah, tidak ada yang patut diagungkan kecuali Allah, tidak ada yang maha indah kecuali Allah, ya kah? Tidak ada yang memudaratkan kecuali hanya bisa Allah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali hanya Allah. Itu namanya terjemahan. Ada dengan bahasa ruh, ada bahasa kolbun, ada bahasa nafsun, ada bahasa lisan, ada bahasa khuluq, kelakuan kita hari-hari.
Bahasa kuluk, bahasa kelakuan ya Pak, berbuat baik kepada orang lain. Ada orang kafir, tetap kita hormat. Ada orang muslim, kita hormati. Ada orang yang lebih tua, kita hormati dia. Ya, nah, kita hormati, makin tua kita hormati dia. Ada habaib, kita hormati dia. Itu namanya bahasa kelakuan. Itu namanya bahasa khidmat. Ketundukan kita kepada Allah kita terjemahkan berterima kasih kepada Allah. Itu kita terjemahkan berterima kasih kepada manusia dengan menghormati manusia-manusia lainnya. Kalau kembang tidak bisa dia menghormati sesama kembang. Kucing adalah kucing bila bertemu sama assalamualaikum, ya kucing adalah itulah. Nggak ada Bibai. Nah, Bib. Puan. Oh, berungkup ya Habib. Nah, ini sebuah bahasa. Kita lihat dalam sini supaya jangan lepas. Ana rajahiru ay mukawwinati minas samawati wal ard. Mukawwinat atau akwan tadi. Akwan itu apa? Dunia. Agyar yang berubah itu tadi. Itu baik di langit maupun di bumi. Cuma kita ini bisa hanya melihat di bumi aja, nang di langit tidak bisa melihat. Banyak bener. Belum lagi di dalamnya nih, nah, mikrofon kelihatan. Di dalam mikrofon ini pian tahu lah Pak. Nah, banyak liur ulun di sini. Ya lebih ada alatnya, ada liur ulun juga masuk. Bisa deh jual liur guru anu nih, guru jenal di dalam ini. Banyak yang tidak kita lihat. Subhanallah. Itu pun yang jahir itu. Supaya sampai kepada maksud lah. Bi anwari asarihi ay awsafihi bi anwaril kawakib min syamsin wa qamar, seperti bintang, bulan dan seterusnya. Sama aja dalam penjelasan itu. Maka perlulah kita mengetahui lagi bagian yang kedua yang ada di dalam hatimu, yakni yang disebut dengan as-sarair. As-sarair itu tadi itu as-sarair, sarairun. Nah, sarairun. Sarair ini jamak daripada sir. Sir itu rahasia-rahasia. Sarairul ilahiyah, uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Itu ada di dalam hati kita. Contoh bagaimana tadi itu kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hubungkan dengan yang sebelumnya, yaitu orang yang bisa musyahadah tentang kebesaran dan keindahan Allah. Berarti orang itu melihat cahaya Allah. Misal ada ikan mas bagus, benar indah sekali ikan mas tuh Bip. Pian pernah melihat ikan mas Bip? Bagus sekali ikan mas tuh. Lalu teringat yang menciptakan ikan masnya. Lalu ikan masnya tidak kelihatan lagi, yang ingat itu tentang keindahan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah secara cantiknya, indahnya menciptakan ikan mas. Ikan mas itu kan unik. Didekati bisa berjauhnya, kita jauhinya mendekat. Apalagi burung merpati, didekati jauh, kita berjauh mendekati juga. Anu Bibai, garbus melihat wanita, didekatinya wanita itu menjauh, habis dijauhinya mendekati Bibai. Akhirnya diusahakan oleh garbus, akhirnya bisa juga Bibai kawajo ya ngomong-ngomong lah, ternyata perempuan itu dari Cina Bibai, orang Cina aslinya. Oh iya Cina. Lama-lama ini mau dikawini Pak garbus juga sudah nih. Sekalinya putus apa Bib ngarannya Bib, putus cinta Bib. Apaan tuh ngarannya? Bukan cerai Bib, belum kawin Bib. Apa nih namanya nih? Apa ya? Putus cinta lah, apa tuh namanya tah? Patah hati bulat. Jadi langsung mau hubungi Paloi, kawan kan Paloi ini, Loy. Seorang ini pilih ada bisi pacar nah. Tapi orang Cina Bang. Lama sudah membina hubungan, ternyata akhirnya putus juga kami. Oh, ya aja Pak. Sekanya Paloi ini apa bocap? Bagus sejajar, wajar aja. Kenapa? Barang Cina aja. Kan
Kenapa geram barang Cina? Kenapa barang Cina itu ya? Ya, tidak awet lebih baik. Biasanya barang Cina tidak awet jauh. Palu sekali nasihati, Bib. Wah terlalu mana palu ini kan? Sakit hati lagi kawin. Jagarbus bujur juga jagarbus ini benar juga. Barang Cina awet lah biasanya lah. Nggak ada awet. Singgung orang Cina lah. Nah palu ini ada-ada aja lah. Nang dipandang palu itu apa ya? Sifatnya ya lah. Bukan orangnya tapi sifatnya yang dipandang oleh palu itu. Kalau garbus memandang orangnya, yalah sakit hati, ya kan, hubungan dirinya dengan yang bersang. Palui melihat Cina punya sifat, biasanya barang Cina disamakannya dengan barang Cina biasanya memang tidak awet. Nambahi palui murah biasanya harganya jarang. Ya kah? Nah, kita melihat ikan itu bukan keindahan Allah, bukan, tapi sifat daripada ikan mas itu begitu cantik dan indahnya dia. Kita dekati dia menjauh, bergerak dan kita melihat sifat-sifat ikan itu. Kita lihat sifat-sifat ikan. Bagaimana sih hebatnya Allah, jalannya kita lihat kebesaran Allah membuat sehingga seekor ikan mas itu menjadi luar biasa. Bahkan mungkin bisa lagi kecil kita ambil pipa, kita belah, bisa apa dalamnya. Ternyata enggak ada apa-apa, ya biasa aja lah seperti yang lain-lain lah. Kalau ada kotak hitam kah di dalamnya, apakah di dalamnya, enggak ada ternyata. Subhanallah. Inilah, bila engkau bisa melihat seperti itu disebut dengan sarair. Itu disebut dengan rahasia-rahasia ketuhanan yang sudah ada di dalam hatimu. Bila engkau sudah bisa memahami itu, itulah latagibu, tidak akan pernah lenyap. Subhanallah. Ya kah? Paham ya kalau lah? Nah, sudah paham, ampihannya sudah. Sedikit lagi lah, supaya ada kita mengambil berkat dengan Habib Ajibah. Syekh Muhammad Ajibah, seorang Habib, seorang yang sangat cerdas. Qultu, kata beliau dalam Iqazul Himan, aku ingin berkata, anwaruz zahir hiya mazhara ala tazaliyatil aqwan min ta'siri qudrati. Sebenarnya jar Syekh Ajibah, johir-johir yang kamu lihat, orang-orang di sekelilingmu, coba lihat di guru Jaina, coba lihat di Muhasidin lah. Nah, coba lihat, pian fokus guru Sidin. Majohara ala tazaliyat, beliau ini adalah tazalinya dari akwan, tazalinya dari alam semesta. Jadi beliau ini sebenarnya prototip dari alam semesta. Alam semesta ini yang luas nih, Bib. Luas kayak apa tuh? Alam semesta nggak bisa membayangkan. Kalau ingin melihat prototip kecilnya, lihat di Sidin. Lihat di Sidin. Guru lah, piannya alam guru alam semesta piannya. Prototip itu apa ya? Gambaran kecilnya lah. Nah, minta siri kudrati. Semua prototip ini kan melihat Sidin, melihat alam semesta kita nih. Ya kan melihat beliau, melihat alam semesta. Itu adalah menggambarkan adalah bekas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dia di pian ini adalah bekas kekuasaan Allah. Kalau dikatakan kekuasaan Allah, kecil sekali kekuasaan Allah, masa begini kekuasaan Allah, tapi bekas-bekas daripada kekuasaan Allah. Wa ibda'u hikmatihi katanzinus sama'i bil kawakib wal qamari wasamsi. Sebagaimana engkau bisa melihat tentang hikmat daripada penciptaan keindahan Allah terhadap langit, bil kawakib, bintang kawakib, bintang-bintang, qamar, bulan, wasamsi, dan matahari. Sama dengan matahari Sidin nih. Guru Jaina sama saja dengan matahari. Lain guru lah, guru saya guru lah. Yang sama aja dengan matahari. Wa ma fiha min ibda'i sona wa tamamil itqon bil ajhari. Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani
takwim. Sungguh Allah sangat sempurna menciptakan alam semesta. Dari semua akwan ini, dari semua alam semesta akwan ini, ada akwanutam, ada penciptaan tasirullah atau taksir min kudratillah min asyarihi yang paling sempurna. Itulah baginda Sayyidina Muhammad. Itu yang paling sempurna aja ulama. Ada lagi yang pada itu sempurna. Nabi Muhammad itu dari alam ruh sampai ke alam sahadah jasad itu sempurna. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al insan sirri, manusia itu rahasiaku. Wah, manusia itu rahasiaku. Wa ana sirruhu, aku pun juga rahasianya manusia. Maksudnya menggambarkan di dalam diri Guru Jainal ini tersimpanlah makna keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kah? Melihat ya kalau lah. Nah, subhanallah sampai gugur jatuh lah. Mudah-mudahan bermanfaat, dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi wa sallallahu wa sallam ala taha nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf qala al-arabi qala al-arabi al-qalbu mutayyib bi taha nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala taha nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf qala al-arabi qala al-arabi ahmadun hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa ahmadun hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa للتقوى